Assalamualaikum sahabat semua. Bertemu kembali kita di Psikologi Jalanan. Tentu kita berharap hendaknya semua dalam keselamatan, baik dalam jasmani, dalam rohani, baik di dalam ilmi, jasad ataupun dalam jasad. Kita lanjutkan hari ini, kita coba membahas yaitu tentang bid'ah. Tentu sebelumnya tetap dengan landasan ambillah literatur dari mana saja, dari ustadz apa saja, dari berbagai pemahaman apa saja, dengan catatan dan berkeyakinan bahwa hidayah adalah milik Allah. Hidayah bukan karena ustadz, bukan karena kiai, bukan karena mentor, bukan karena literatur buku. Hidayah milik Allah. Tetapi kita wajib membaca, mempelajari semua ilmu untuk diolah oleh dalil akal kita, yaitu gabungan mata, telinga dan hati, yang tentunya kita akan saring dengan menggunakan Al-Quran dan hadis yang ditinggalkan Rasulullah. Itu. Kita lanjut. Bid'ah ini kita lebih mudahkan istilah ini kita sebut dengan inovasi atau pembaharuan atau kreativitas, atau dikatakan juga dengan visi atau visioner. Jadi orang-orang yang mempunyai ide, mempunyai kreativitas, mempunyai pembaharuan yang tidak pernah wujud pada masa Rasulullah. Bilakah istilah bid'ah ini atau pembaharuan kreativitas? Kita lebih utamakan sebut kreativitas ini pada dimulai yaitu pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq. Pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq, ketika itu banyak sahabat-sahabat yang pergi berperang. Dalam peperangan tadi mempertahankan wilayah kedaulatan Islam atau dalam penyebarkan Islam, seperti itu tadi. Banyak sahabat yang meninggal dan diantaranya adalah penghafal Quran. Ketika mereka banyak yang meninggal, maka Umar bin Khattab, orang yang dipanggil Umar Faruq, yang tegas pendiriannya, yang diilhami oleh Allah karena dia membedakan yang hak dengan yang batil, maka dia mendatangi Abu Bakar Siddiq dan mengajukan usul, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang Muslim, apa tidak sebaiknya Amirul Mukminin lembaran Al-Quran itu kita kumpulkan? Telah terlalu banyak hafiz-hafiz penghafal Quran yang meninggal di medan juang, sementara kita masih tinggal berempat khalifah, yang lain tinggal sedikit. Saya khawatir kalau semua meninggal nanti Al-Quran akan musnah di muka bumi. Walaupun Amirul Mukminin, Allah telah menjanjikan akan menjamin Quran. Lalu apa jawab Abu Bakar? Saya tidak berani mengumpulkan mushaf, tidak berani mengumpulkan tulisan-tulisan Quran yang ada di lembaran-lembaran pelepah korma, di batu, di kulit onta. Kenapa? Karena itu bid'ah, kata Abu Bakar. Karena Rasulullah tidak pernah menyuruhnya. Jadi sesuatu yang tidak pernah disuruh Rasulullah disebut bid'ah. Apa jawab Umar bin Khattab? Wahai Abu Bakar, seandainya ini adalah bid'ah, biarlah saya Umar orang yang bid'ah pertama kali setelah Rasulullah. Asalkan dengan bid'ahku ini Al-Quran bisa terjaga sepanjang masa. Dan ingat wahai Amirul Mukminin, saya sudah menyampaikan peringatan padamu untuk mengumpulkan lembaran Quran, lembaran ayat-ayat Allah. Apabila engkau tidak melaksanakannya, maka engkau yang bertanggung jawab nanti di dunia dan di akhirat. Maka ditinggal. Lama Abu Bakar berpikir, maka Abu Bakar menggunakan dalil akli, akalnya berpikir, matanya, telinganya dan hatinya. Lama-lama dia pikir benar juga kata Umar bin Khattab. Allah menjamin Quran, tapi Allah menyuruh kita yang menjaganya. Bukan lagi Allah yang harus turun dari langit mengerahkan, kita yang disuruh berakal, jaga risalah ini. Maka kemudian Abu Bakar menyetujuinya. Diperintahkanlah mengumpulkan Al-Quran dari batu-batu, dari daun-daun lonta, dari kulit-kulit onta yang dipahat, kadang dari potongan-potongan tulang yang dipahat, apa saja, di seluruh kawasan muslimin. Lalu dihimpun 4 sahabat utama, khalifah utama, kemudian sahabat-sahabat terdekat, maka dimulailah mengumpulkan Quran. Bukan setahun, 2 tahun, bertahun-tahun dimulai masa Abu Bakar. Dan mengumpulkannya memerlukan dana yang besar, maka disponsorilah oleh sahabat yang paling kaya yang terkenal, Utsman bin Affan. Jadi ide dari Umar bin Khattab, perintah tegas berupa undang-undang atau perpu atau peraturan khusus, impres dikeluarkan oleh Abu Bakar, maka pemodalnya, pendananya lah Utsman bin Affan. Setelah bertahun-tahun dikumpulkan.
Baru ditetapkanlah nanti kemudian setelah dikumpulkan itu dan belum sempurna. Setelah wafatnya Abu Bakar disempurnakan oleh Umar dan terakhir disempurnakan oleh Utsman bin Affan. Setelah disempurnakan masa Utsman bin Affan barulah huruf Al-Quran itu dibagi baris. Dari dulu huruf Al-Quran itu belum ada barisnya. Mungkin titik komanya pun belum ada. Tanda berhenti itu belum. Tanda tasdik, tanda sukun, tanda fathah dhammah. Setelah masa Utsman semua dibagi baris. Lalu seluruh lembaran yang lain dibakar. Hanya ada satu mushaf diseragamkan. Maka disebutlah terkenal dengan Mushaf Utsmani. Jadi jangan sebut sekarang saya baca Quran, kalau tak Mushaf Utsmani saya nggak mau. Jangan. Semua Quran yang kita baca sekarang adalah dari Mushaf Utsmani yang disempurnakan masa Khalifah Utsman bin Affan. Oke. Jadi bid'ah pertama dimulai oleh Umar bin Khattab pada masa Abu Bakar. Jadi jangan pedulikan istilah bid'ah. Sebut saja kreativitas, inovasi, dan kreatif. Istilah lain adalah ijtihad. Ide yang timbul tidak ada masa Rasulullah. Orang yang berijtihad dipanggil mujtahid. Kalau orang yang berjihad dipanggil mujahid. Sekarang kita lanjut. Kemudian setelah masa Umar bin Khattab dilanjutkanlah ijtihad, dilanjutkanlah kreativitas, pembaharuan oleh Umar yang disebut bid'ah tadi, yaitu masa Rasulullah sholat tarawih itu sendiri-sendiri. Pernah Rasulullah berjamaah, lalu beberapa kali berjamaah Rasulullah tak datang lagi. Sahabat menunggu, kenapa kau tak datang ya Rasulullah? Kami menunggu untuk berjamaah tarawih. Kata Rasulullah, aku sengaja tak datang. Kalau aku datang setiap hari berjamaah, nanti kaumku kalian menganggap tarawih ini wajib. Sementara yang 5 waktu saja itu kalian belum tentu mampu jika kalian tidak ikhlas di jalan Allah. Jadi aku tidak mau menjadikan sesuatu yang sunat berubah menjadi wajib. Begitu. Setelah Rasulullah wafat, masa Abu Bakar tarawih sendiri-sendiri. Kemudian di masa Umar melihat masjid itu terlihat ribut. Orang tarawih sendiri bismillahirrahmanirrahim. Jadi tak serentak. Maka Umar yang tegas, yang disiplin, yang dalam peperangan mengutamakan keteraturan, Umar mengambil ijtihad. Lalu memerintahkan sholat tarawih di masjid-masjid harus dengan berjamaah supaya teratur. Maka sejak itu ditetapkanlah tarawih berjamaah. Bukan Umar mewajibkan berjamaah, tapi mengeluarkan perpu demi keamanan, demi keteraturan. Karena kalau ketika Allahu Akbar serentak, maka ada irama keindahan, ketentraman, kedisiplinan, satu komando gegap gempita menyemangati. Maka dimulailah berjamaah. Jadi kita ingat, jangan salah. Oh, tarawih bulan Ramadan wajib, dimarah-marahi orang. Sementara solat wajib tak dimarahi. Nah, kita harus memahami. Jadi itu adalah hasil ijtihad, hasil bid'ah yang dibuat oleh Umar. Jadi buang istilah bid'ah. Ingat, pisau itu jika sampai di tangan tukang potong memotong daging, jika sampai di tangan begal perampok untuk menodong, jika sampai di tukang memotong kayu, tergantung yang bawa. Sama seperti Al-Quran. Al-Quran jika sampai di tangan tukang obat dipakai sus kun fayakun, ular keluarlah, auzubillahi minasyaitonirrajim, ilmu kebal ilmu, maka lalu kita beli obatnya. Berapa banyak, mulai dari Padang, Jawa, Sumatera sampai Bogor ada tuh tukang obat. Lihatlah Al-Quran, ayat Al-Quran jika sampai di tukang obat jadi jampi. Jika sampai di tangan dukun ayat Al-Quran, ayat kursi digulung dengan tisu, dengan kapas, dibagi minyak wangi, diikat menjadi jimat, dipasang di leher, dipasang di tangan dan dipusar. Apabila Quran dipakai hanya untuk sekedar nyanyian, untuk dilomba-lombakan, apabila Quran sampai di tangan untuk melawak, orang untuk melawak dengan ayat Al-Quran, apabila Quran dibawa oleh seorang utusan yang mentegakkan kebenaran, dia akan menghidupkan jiwa-jiwa yang mati, menggugah relung-relung di dalam dada, membarakan semangat-semangat membela kebenaran. Artinya juga, jangan takut membuat pembaharuan, karena itu adalah kerjanya akal. Kenapa? Karena setelah Rasulullah wafat, tidak ada lagi yang langsung bisa membetulkan kita atau menyalahkan kita. Kita tak mendengar suaranya, kita hanya ditinggalkan Al-Quran dan hadis. Maka yang pertama, genggamlah Quran dulu, baru hadisnya sambil berjalan, dan gunakan akal kita. Jangan ikut-ikutan, jangan asal taklid buta. Semua akan dituntut perjalanannya. Ya, semoga selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.